saya Anggun Cinta Putri Nisapali dengan NPM 0227221123. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Suwito SE MSI akan selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan teori agensi atau agensi teori, yang dimana agensi teori menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan atau prinsipal dan manajemen atau agen yang dipekerjakan untuk mengelola perusahaan. Teori ini berfokus pada konflik kepentingan yang muncul karena perbedaan tujuan antara kedua pihak, di mana agen mungkin tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal atau perusahaan. Kemudian untuk mengatasi masalah ini diperlukan pengawasan dan insentif yang tepat, serta transparansi dalam laporan keuangan agar prinsipal dapat mengevaluasi kinerja agen. Auditor independen juga berperan penting dalam memastikan kendalan laporan keuangan yang disajikan oleh agen. Teori agensi ini menjelaskan kerangka kerja yang mengkaji hubungan prinsipal, pemilik, Kemudian teori agensi atau agensi teori ini adalah kerangka kerja yang mengkaji hubungan antara prinsipal atau pemilik dan manajemen dalam konteks akuntansi dan bisnis. Teori ini berfokus pada konflik kepentingan yang muncul akibat perbedaan tujuan antara kedua pihak, di mana agen mungkin tidak selalu bertindak demi kepentingan prinsipal. Kemudian ada asumsi dasar. Teori ini didasarkan pada 3 asumsi utama, yaitu karakteristik manusia, struktur organisasi, dan informasi. Ketiga unsur ini menjadi landasan dalam memahami interaksi antara prinsipal dan agen. Kemudian ada masalah agensi, yang dimana masalah agensi ini muncul ketika agen tidak bertindak sesuai kepentingan prinsipal, yang seringkali disebabkan oleh informasi sistem asimetris. Kemudian hal ini dapat mengarah pada biaya keagenan yang mencakup pengeluaran untuk memonitor kinerja agen dan insentif untuk mendorong perilaku yang diinginkan. Kemudian solusi untuk masalah agensi. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan sistem pengawasan yang efektif seperti sejarah independen serta kontrak yang jelas dan mendefinisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kemudian penggunaan insentif finansial juga dapat membantu menyelaraskan kepentingan antara prinsipal dan agen. Masuk lagi pada relevansi dalam akuntansi, yang dimana dalam konteks akuntansi teori, agensi relevan untuk isu-isu seperti tata kelola perusahaan, kecurangan, dan nilai perusahaan. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan teori agensi dapat membantu meningkatkan transparansi. Teori ini ada tiga asumsi utama, yaitu yang pertama self-interest atau manusia cenderung mementingkan diri sendiri. Yang kedua ada bounded rationality, yang dimana manusia memiliki keterbatasan dalam memahami informasi. Dan yang ketiga ada risk aversion, yang dimana manusia cenderung menghindari risiko. Kemudian sejarah teori agensi atau agensi teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Michael J. Jensen dan William H. McLean pada tahun 1976. Mereka menjelaskan bahwa teori ini berfokus pada hubungan intelektual seperti yang saya jelaskan antara prinsipal dan agen, yang dimana agen dipekerjakan untuk mengelola perusahaan atas nama prinsipal.
Nah, masuk pada latar belakang yaitu Jensen dan McLean mengidentifikasi bahwa konflik kepentingan sering muncul karena perbedaan tujuan antara kedua belah pihak yang dapat menyebabkan asimetri informasi. Nah, dalam konteks ini, mungkin lebih mementingkan kesejahteraan pribadi dibandingkan kepentingan prinsipal yang berpotensi menimbulkan biaya keajenan. Nah, sebelum itu saya akan membahas biaya keajenan. Nah, biaya keajenan ini mencakup pengeluaran untuk memantau kinerja agen dan insentif untuk menyelaraskan kepentingan, yang mana ini itu penting untuk mencegah perilaku oportunis yang dapat merugikan prinsipal. Nah, kemudian teori agensi ini sangat relevan dalam konteks akuntansi karena termasuk isu-isu seperti manajemen laba, kecurangan, dan audit. Nah, penerapan teori ini membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan serta mengurangi resiko informasi asimetris antara agen dan prinsipal. Kemudian Kemudian ada juga konsep dasar yang dimana Jensen dan McLean mengemukakan bahwa konflik kepentingan ini prinsipal ingin memaksimalkan nilai perusahaan, sementara agen mungkin lebih mementingkan kompensasi pribadi atau kenyamanan kerja. Kemudian yang kedua yaitu biaya keajenan, seperti yang saya jelaskan di atas, seperti yang saya jelaskan tadi, biaya yang timbul akibat biaya keajenan ini biaya yang timbul akibat pengawasan dan insentif yang diperlukan untuk memastikan agen bertindak demi kepentingan prinsipal. Nah, kemudian yang ketiga yaitu perkembangannya. Nah, setelah dipublikasi awal tersebut, teori agensi mulai mendapatkan perhatian luas di berbagai bidang. Yang pertama akuntansi, yang kedua keuangan, dan yang ketiga manajemen. Nah, akuntansi ini menurut penelitian mengenai pengaruh struktur kepemilikan terhadap laporan keuangan dan praktik manajemen laba. Kemudian yang kedua keuangan, yang dimana analisis tentang bagaimana struktur modal dan kebijakan dividen dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Kemudian yang terakhir yaitu manajemen, yang dimana penerapan teori ini dalam pengembangan sistem insentif yang efektif untuk memotivasi manajer agar sejalan dengan tujuan pemilik. Kemudian masuk pada penerapan dalam berbagai konteks, di mana ada tata kelola perusahaan multinasional, dan yang ketiga startups dan perusahaan kecil. Nah, pada tata kelola perusahaan menekankan penting transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan untuk mengurangi risiko konflik kepentingan. Yang kedua, perusahaan multinasional yang menghadapi tantangan agensi di berbagai negara dengan regulasi dan budaya yang berbeda. Kemudian yang ketiga, startups dan perusahaan kecil. Nah, memahami hubungan antara pendiri dan investor serta bagaimana insentif dapat dirancang untuk meminimalisir risiko. Kemudian yang kelima yaitu kritik terhadap teori agensi ini, yang dimana ada dua, yaitu simplifikasi hubungan, dan yang kedua yaitu asumsi rasionalitas, yang dimana yang pertama yaitu simplifikasi hubungan, yang beberapa peneliti ini berargumen bahwa teori ini menyederhanakan hubungan kompleks antara prinsipal dan agen. Kemudian masuk pada asumsi rasionalitas, yang dimana teori ini mengasumsikan bahwa semua individu bertindak secara rasional, padahal perilaku manusia seringkali dipengaruhi oleh faktor emosional dan sosial. Nah, dari penjelasan tersebut saya tarik kesimpulan bahwa teori agensi tetap menjadi salah satu pilar penting dalam studi manajemen dan akuntansi dengan pemahaman yang mendalam tentang konflik kepentingan dan biaya keajenan. Nah, perusahaan dapat merancang sistem insentif dan pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan bahwa manajemen bertindak demi kepentingan pemilik. Seiring dengan perkembangan zaman, teori ini terus beradaptasi dengan konteks bisnis yang berubah, termasuk tantangan baru dalam era digital dan globalisasi.
Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.